Khosinudin ini ex HTI, memang bangsat ini orang. Sepertinya dia adalah orang yang paling mulia dan paling paham persoalan bangsa. Padahal kita tahu bahwa dia ini sesungguhnya HTI itu yang mengusung sistem khilafah sesungguhnya adalah pemberontak di dalam negara kita. Hanya saja memang yang dilakukan selama ini hanya sebatas keluar-keluar saja. Tapi kita lihat apalagi sudah dibukukan oleh negara. Dan kali ini dia seperti kerasukan iblis, kesetanan, keluar-keluar di atas mobil komando adalah merupakan bentuk pelampiasan kejengkelannya terhadap Pak Jokowi. Sehingga apapun yang dilakukan, saya kira Khosinudin ini tidak perlu terlalu digubris, tidak perlu terlalu didengar, karena memang ocehan-ocehannya dari dulu tidak pernah berubah. Tetap saya kira sikapnya akan begini terus, sebagaimana yang tersematkan dalam dirinya sebagai sampah NKRI. Saya ingin tegaskan melalui forum yang mulia ini bahwa perjuangan umat Islam untuk menuntut keadilan atas syahidnya dan syuhada yang diperlakukan secara zalim, yang dibantai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di kilometer 50 tidak akan pernah berhenti sampai semua yang terlibat, baik pelakunya, yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang memberi bantuan, otaknya, dalangnya, yang menyuruh, dan semua yang terlibat, sampai yang membuat kebijakan, sampai kalau yang terlibat adalah presiden, semua harus dituntut dan diseret ke penjara. Takbir. Tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Butapan di Talopi Kabupaten Bulukumba. Kali ini ada satu video yang kita sematkan di awal itu, di mana Khosinudin bersama dengan pasukan ex-FPI. Jadi ini gabungan antara ex-FPI dengan ex-HTI yang lagi menggaungkan aksi soal KM50, yang merupakan kasus yang saya kira menjadi barometer suksesnya Kapolda Metro Jaya dalam rangka memberangus para begundal-begundal NKRI kala itu, di mana kita tahu bersama bahwa kasus ini sudah selesai. Dan tentu momentum-momentum seperti ini akan selalu dimanfaatkan oleh mereka, para pencoleng-pencoleng agama, para perusuh di NKRI yang sampai hari ini memang tidak pernah merasa puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Bagaimana tidak? Kedua ormas ini dianggap oleh negara ormas terlarang nanti di masa Pak Jokowi, sehingga memang dendamnya pasti sangat akut. Lalu apa sikap kita sebagai warga bangsa? Tentu apapun yang menjadi kebijakan negara, dalam hal ini pemerintah kita, Pak Jokowi dan seluruh jajarannya dalam rangka mengamankan NKRI ini dari para perusuh yang ingin memaksakan sistem khilafah untuk mengganti dasar negara kita, ya, di Pancasila, harus kita lawan dan harus kita berikan pengawalan terhadap NKRI ini. Karena ini adalah bentuk narasi yang dilakukan oleh Khosinudin yang menganggap betul-betul bahwa pemerintah melakukan tindakan inkonstitusional dalam menindak para begundal di KM50 itu. Tentu kita tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Khosinudin. Karena itu saya kira yang dilakukan oleh negara sudah benar, sudah on the track, karena para perusuh yang kemudian dibasmi. Yang kita sayangkan dari dulu sebenarnya adalah kenapa ex-HTI dan ex-FPI ini tidak dikerangkem bersamaan dengan di dalamnya ormas-ormasnya, sehingga mereka sampai hari ini bebas berkeliaran. Dan kita tahu bahwa seluruh agenda-agenda hari ini adalah merupakan prakondisi untuk 2024. Mereka mencoba menghimpun massa-massa yang kecewa terhadap pemerintahan Pak Jokowi, lalu kemudian akan menyalurkan pada satu saluran suara untuk 2024, sebagaimana yang selalu mereka mimpi-mimpikan selama ini, bahwa ketika misalnya imigran Yaman itu yang menjadi presiden, yang memimpin kita semua, maka dengan mudah mereka akan menjejali ideologi yang mereka selama ini selalu iming-imingkan, apalagi kalau bukan yang saya katakan tadi, khilafah. Karena itu menjadi pelajaran buat semuanya, jangan sampai kemudian terbuai dengan apa yang disampaikan oleh makhluk ini. Karena makhluk ini buat saya adalah sampah peradaban,
sampah NKRI yang seharusnya enyah dari negeri ini. Sahabat-sahabat semua harus memahami betul bahwa situasi bangsa kita hari ini betul-betul dirongrong oleh banyak pihak, terutama pihak-pihak yang memang sudah dari awal kita curigai sebagai ekstrem radikal yang selama ini membabi buta melawan terhadap seluruh kebijakan pemerintah kita. Tak lelah dari satu isu ke isu yang lain, intinya adalah bagaimana supaya Pak Jokowi ini di mata rakyatnya di akhir pemerintahannya itu kemudian dianggap gagal mengendalikan situasi bangsa, dan pada akhirnya mereka akan mengkampanyekan satu solusi, yaitu capresnya di tahun 2024 dimenangkan oleh rakyat. Karena itu pribumi sekali lagi harus betul-betul berjibaku menahan laju arus isu yang mereka mainkan. Jangan kita ini terbawa arus oleh mereka. Kita harus betul-betul berdiri tegak bagaimana meletakkan pilihan-pilihan kita di tahun 2024 itu berdasarkan hati nurani yang betul-betul berbasis kerakyatan, yang betul-betul berbasis Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi ini sudah menjadi ketetapan para pendiri bangsa kita bahwa negara Republik Indonesia ini berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila itu adalah merupakan nilai yang sangat islami yang menghimpun kita semua di dalamnya. Tidak mengenal apa sukunya, apa bangsanya, apa bahasanya, apa budayanya. Semua terikat menjadi satu dalam bingkai NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, saya ingin ucapkan terima kasih kepada siapa? Kepada Bapak Listio Sigit Prabowo. Kenapa? Karena pada tanggal 28 Agustus 2022 yang lalu, Pak Sigit membuka pintu untuk kasus ini bisa diproses kembali. Jadi kita terima kasih. Apa itu pintunya? Melalui Komisi 3 DPR RI, Bapak Listio Sigit Prabowo berjanji akan membuka kasus ini sepanjang ditemukan novum. Apa? Ditemukan novum. Saya ingin tegaskan, novum itu banyak, Pak Kapolri. Dan pada tanggal 20 September 2022, 1 bulan setelah pernyataan Pak Kapolri, kami dari tim advokasi KM50 mengirim surat dan menyerahkan novum dan meminta audiensi. Bahkan kami juga menuntut audit Satgasus Merah Putih karena diduga kuat terlibat dalam pembantaian peristiwa KM50. Tapi novum itu bukti baru, bisa berbentuk dokumen, bisa berbentuk keterangan saksi. Dan novum yang kami berikan diantaranya adalah buku putih hasil dari penelitian dari TP3, tim pemantau peristiwa pembunuhan. Di sana banyak keterangan dari saksi-saksi, juga olah TKP yang keterangannya berbeda dengan apa yang diadili secara dagelan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan peristiwanya polisi diserang 6 laskar. Percaya apa percaya? Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2 polisi yang dianggap membela diri dilepaskan adil atau zalim. Tapi peristiwa sesungguhnya bukanlah penyerangan 6 laskar kepada anggota kepolisian yang menyebabkan oknum anggota kepolisian itu membela diri sehingga berlindung pada pasal 49 KUHP dengan pembelaan terpaksa yang akhirnya divonis lepas. Ini dagelan apa dagelan? Jadi sepanjang ceritanya masih cerita polisi diserang KM50, maka ini peristiwa hoa. Peristiwa apa? Hoa. Ya, jadi sepanjang pembunuh ini belum diadili dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, maka selamanya kita akan menuntut takfir. Lalu apa yang mau kita tuntut? Tentu saja harus diproses hukum sesuai dengan peristiwanya. Peristiwanya pelanggaran HAM berat. Kok diproses dengan pasal 338 KUHP berujung dengan pasal 49 ayat 1 KUHP dengan vonis onslah? Ini lucu apa lucu? Tidak ada yang lucu. Ini menyakitkan bagi umat Islam. Takfir. Ini sebuah kezaliman yang nyata bagi umat Islam. Takfir. Ini adalah pengkhianatan kepada konstitusi kita. Takfir.